Oke teman-teman, selamat datang di channel Hasil Kripto ya. Oke, maaf sudah lama ini saya tidak update mengenai airdrop ya. Jadi untuk video kali ini saya ingin membahas mengenai Hana Network teman-teman ya. Jadi Hana Network sudah TG teman-teman dan sudah launching juga ya tadi malam jam setengah 8. Jadi teman-teman, saya rasa Hana Network ini mengecewakan ya. Kalau untuk pandangan pribadi saya, karena agak aneh sih teman-teman. Dari foundernya pun sudah tidak komitmen dengan apa yang di awal dia gaung-gaungkan ya. Dia bilang tidak seperti tidak akan sih, cuman kayaknya dia nggak setuju dengan apa adanya Binance Alpha, tapi malah masuk ke Binance Alpha juga. Dan yang lucunya lagi, dekat-dekat launching itu dia ada melakukan presale lagi. Total sih 4 kali presale ya, dan terakhir itu khusus untuk Kaito Yeper ya teman-teman. Jadi beberapa kripto terutama airdrop sedikit mengecewakan ya, karena sekarang ini kalau untuk para tester ya itu kurang worth it lah. Lebih condong ke Binance Alpha, ke Kaito Yeper. Nah, di situ lebih menguntungkan teman-teman. Jadi untuk si foundernya si Jack ini ya kita tidak tahu ya. Di akhir-akhir mungkin ini perkiraan pribadi saya, pandangan pribadi saya, mungkin dia di-push dari investor mungkin untuk ya sama seperti airdrop lainnya lah, melalui jalur Binance Alpha. Dan dia di Binance pun nggak spot ya, dia cuman di Binance Wallet terus dengan Binance Future, belum masuk spot. Nah yang spot itu di KuCoin terus Maxi ya. Nah jadi ya untuk drama yang kemarin itu cukup aneh ya teman-teman ya. Saya membahas ini karena saya juga sudah terjun juga langsung mengerjakan testnet, terus ikut presale. Saya ikut whitelist sale sih tepatnya di bulan April. Dan jujur dari hasil whitelist sale itu dari bulan April sampai sekarang, kalau untuk dijual tetap untung ya teman-teman ya, cuman kurang worth it dengan selama itu, karena harganya itu pas saat launching itu tinggi teman-teman. ATH nya pun di 0,267, sedangkan untuk whitelist sale pre-sale pun dia 0,04, jadi berapa kali lipat ya ini ya. Nah cuman di 0,26 ini dalam waktu nggak nyampe 1 jam itu langsung down parah teman-teman, di bawah 0,1 seperti ini, dia down parah teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman untuk dramanya. Banyak yang kecewa ya. Dari segi Yeper mungkin orang-orang influencer X itu untung ya, karena ikutnya mungkin sebulan 2 bulan. Dan untuk yang melakukan pengerjaan testnetnya dari testnet sampai Hanafuda sampai fase kapsul shop itu kurang ya. Tapi sebenarnya yang paling bikin komunitas kecewa lagi itu teman-teman ya, ini teman, dia ngerjakan retro itu yang deposit terus swap dapat reward kemarin ya. Dari Hanafudanya itu nggak dapat alokasi, claimable amount-nya 0 teman-teman. Ini sudah setahun ya, dari bulan Oktober tahun lalu ya kalau nggak salah, hampir setahun. Tapi kalau untuk yang sebelum Hanafuda ini lebih setahun teman-teman. Saya jujur saya masuk itu setelah Hanafuda. Ini 0 teman-teman. Jadi untuk testnetnya itu rewardnya ya saya rasa ya memang dari NFT yang dibagikan itu. Karena NFT yang dibagikan itu lumayan ya teman-teman ya. Saya kurang ngikutin karena saya sudah sell lama sih, sebulan lalu sudah saya sell di
di harga berapa ya saya tidak ingat, tapi sudah saya sell. Nah untuk yang masih holding itu lumayan teman-teman, tembus harganya itu lumayan lah untuk yang hold sampai akhir sebelum ambruk ya. Sekarang harganya sudah down. Nah yang ini sih yang bikin saya rasa sih Hana ini nggak bisa dibilang gagal sih ya untuk komunitas, tapi untuk beberapa sisi seperti Yaper mungkin ya tetap untung. Sekarang ini untuk dunia testnet sepertinya sudah mulai untuk dunia airdrop lah khususnya lebih condong ke Binance Alpha, terus yang mengikuti presale, Yaper seperti teman-teman. Bahkan ya dulu itu testnet itu benar-benar airdrop itu gratis bisa dapat. Terus mulai muncul lah itu presale, public sale, whitelist sale. Nah setelah itu muncul lagi Binance Alpha. Setelah itu muncul juga kayak itu Yaper ya. Terus Yaping pun sekarang mereka Yaper itu ditawarkan juga untuk presale teman-teman. Nah keuntungannya kalau untuk mereka kayak itu presale itu dia waktunya lebih singkat ya teman-teman ya, gak selama yang ditawarkan langsung dari project airdropnya. Dan yang terakhir yang saya ingin bahas teman-teman ya saat launching ya teman-teman. Saat launchingnya itu bikin bingung komunitas ya. Di Gate.io jam 19.30 AM ini UTC ya teman-teman. Nah ini kalau nggak salah 19.30 ini itu jam setengah 7 malam ya, koreksi kalau saya salah. Ini jam setengah 7 malam teman-teman. Nah kalau di Maxi itu agak membingungkan sih ini jujur nih. Jam 1 kan ya. Nah tapi di Maxi itu lebih cepat. Karena saya jadi ngeliat sendiri ya teman-teman ya, karena saya pun setelah bisa diklaim itu saya langsung transfer ke Maxi. Tuh ini yang bikin komunitas kecewa ya, karena foundernya bilang dia mungkin nggak setuju dengan ada Binance Alpha, ternyata dia masuk juga ke situ. Dan di DC mereka ya teman-teman, di Discordnya itu membingungkan, banyak yang marah-marah, banyak yang kecewa intinya dari komunitas. Jadinya di Maxi itu kalau nggak salah tuh lebih cepat teman-teman, jam 6 kalau nggak salah itu. Jadi di Maxi itu ini tuh trading dia jam 11, di listing jam segitu harga sudah naik tuh teman-teman, sudah naik tinggi, terus sebentar ya turun langsung dari 0,26 itu turun cepat ke 0,1 sekian sampai ke 0,0876 turun terus. Saya ikut whitelist sale itu bisa keluar di harga 0,5an teman-teman, 0,59 0,6 kalau nggak salah, itu saya nggak ingat pastinya. Tetap untung sih teman-teman kalau ikut whitelist sale, cuman ya dengan waktu yang selama itu saya rasa sih kurang ya, uang ya kayak $1.000 gitu kan bisa untuk diputar trading lainnya atau ikut whitelist sale, presale yang lebih murah ya teman-teman. Untung sih dari 0,04 bisa jual di 0,06, apalagi dia ikutnya besar ya. Jadi mungkin teman-teman ya kalau ada uang mending ikut airdrop. Terus kalau misalkan ada presale mungkin lihat juga ikut presale yang benar-benar dekat dengan launching ya. Cuman Hana ini berkali-kali ya menunda ya. Dia bilang bulan lalu saat pas mau kapsul 3 nya keluar itu, fase 3 kapsul shop yang NFT nya itu dia mau launching, ternyata nggak launching juga. Jadi ya seperti teman-teman ya, update mengenai Hana.
Kalau teman-teman belum ngecek ya yang ngerjakan Hana, bisa dicek di sini teman-teman, di hanapuda.hana.network/tge. Sini teman-teman tuh. Jadi teman-teman komunitas bilang testnet for fun, bilang testnet for fun. Sedangkan menjalankan testnet itu kan kita pakai uang ya. Kita deposit ETH kita, terus kita swap ya, seperti itu teman-teman tuh. Ya seperti itu teman-teman. Tetap semangat ya teman-teman ya. Menurut saya kita cari airdrop yang sekarang lagi booming, DeFi ya. Transaksi juga sama seperti Hana ini, cuman kalau DeFi yang seperti Aster itu ya, itu dia benar-benar DeFi sih. Kalau ini cuman swap aja ya, nggak benar-benar seperti DeFi. Nggak tahu, nomor cek ternyata ya kecek juga ujung-ujungnya, membingungkan. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya, update terbaru mengenai Hana Network. Sampai jumpa di video selanjutnya.